Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NPM A1A018091 dari kelas 7C kelompok G mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Nurmanza MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang keterampilan mengadakan variasi dan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Ke bioskop untuk menonton. Nonton film judulnya Ramayana. Assalamualaikum Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Sebelum itu, untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, mengecek kehadiran kalian. Dimulai dari Bella Vista. Hadir, Bu. Baik. Ertina Natasha. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya, Hairun Nisa. Hadir, Bu. Ya, masuk semua ya, anak-anak Ibu. Pertahankan ya. Dan baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu ada yang masih ingat? Teks prosedur, Bu. Ya, bagus Ervina. Ternyata kalian masih ingat ya tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu teks prosedur. Dan selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.10, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Baiklah Ibu mulai ya, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Kita mulai dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kemudian, suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Kemudian ada dua pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Restuti, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Pendapat ahli yang kedua yaitu Mahsun. Beliau berpendapat bahwa teks eksplanasi disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan arti dan interpretasi atau penutup. Kemudian selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena alam seperti banjir, seperti gunung meletus, itu adalah kejadian alam, fenomena alam yang tidak bisa kita ketahui dan itu bersifat ilmiah dari alam. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama,
Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Dan informasi ini tidak bisa kita buat sendiri. Misalnya, gunung meletus disebabkan oleh goncangan manusia, misalnya. Tidak bisa. Nah, itu harus faktual, fakta. Kemudian yang kedua, bahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan, seperti gunung meletus itu dimulai dari terjadi gempa bumi, kemudian keluarnya lava, dan lain sebagainya. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Adapun struktur dari teks eksplanasi adalah yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kemudian yang kedua, urutan sebab atau akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan kita bahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini bisa disebut juga dengan deretan penjelas. Struktur yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang kita angkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat passive. Misalnya, gunung meletus disebabkan oleh, nah itu kan kalimat pasif karena kalimat aktif subjek menjadi objek, kemudian objek menjadi subjek. Yang kedua yaitu terdapat istilah ilmiah. Misalnya gunung meletus itu ada istilah ilmiahnya tersendiri, misalnya seperti alat pengukur gempa bumi itu apa, misalnya ada ilmiahnya. Kemudian bersifat informatif. Bersifat informatif di sini maksudnya bersifat informasi, memberikan informasi kepada pembaca. Misalnya gunung meletus itu kan disebabkan oleh apa, kemudian akibatnya apa. Nah, itu adalah informasi yang akan disampaikan oleh pembaca. Yang keempat, fokus pada hal umum atau general ya, generik, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Dan itu kan bukan termasuk ke dalam manusia. Yang kelima, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerjanya aktif. Kemudian yang keenam, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang ketujuh, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, dalam membuat teks eksplanasi ini kita tidak bisa membuat-buat cerita, karena teks eksplanasi ini berdasarkan fakta, berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi di alam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh teks eksplanasi. Baiklah, Ibu akan bacakan saja ya. Judulnya, penyebab kemiskinan makin tumbuh. Adapun pernyataan umum dalam teks eksplanasi ini yaitu, kemiskinan menurut Wikipedia adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pendapatan yang rendah salah satu penyebabnya. Kemudian berdasarkan strukturnya, yang
kedua, deretan penjelasan sebab akibat. Munculnya fenomena tersebut tentu membuat kita berkerut kening. Satu sisi kita merasa mungkin ada yang kurang tepat dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, jika kita melakukan analisis lebih mendalam, ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan merajalela di Indonesia. Salah satunya, mental yang kurang baik di dalam masyarakat miskin. Struktur yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks yang Ibu bacakan ini yaitu pemerintah tentu sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun mungkin secara program belum bisa berjalan dengan baik, namun alangkah lebih baik jika banyak orang menganggap miskin itu bukanlah faktor keturunan. Nah, itu saja contoh teks eksplanasi dari Ibu. Kemudian selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk melihat gambar atau foto yang Ibu tampilkan nanti, yang Ibu tunjukkan kepada kalian. Nah, dari foto atau gambar tersebut, kalian bisa menyebutkan apa yang ada di gambar tersebut. Sehingga nanti kita akan membuat teks eksplanasi dari gambar yang Ibu tunjukkan kepada kalian. Mulai dari gambar yang pertama. Baiklah, gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya Ibu. Gambar yang pertama Gerhana bulan. gerhana bulan, Bu. Ya, bagus Ertina. Ini gerhana, gambar dari gerhana. Ya, benar ya, Ertina dan Hairunisa. Ada yang tahu gerhana ini disebabkan oleh apa? Iya, Bu. Gerhana bulan disebabkan oleh bulan ditutupi cahaya matahari, Ibu. Ya, benar ya Hairunisa jawabannya. Gerhana disebabkan oleh tertutupnya matahari oleh bulan atau sebaliknya. Kemudian Ibu akan menunjukkan gambar yang kedua. Perhatikan baik-baik ya gambar ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ada yang tahu itu gambar apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Bella Vista. Itu gambar gempa bumi, Bu. Ya, benar. Kira-kira gempa bumi ini disebabkan oleh apa? Gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Ya, benar sekali Bella Vista. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dan itu terjadi karena alamiah dari proses alam. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Bisa dilihat gambar ketiga. Bisa, Bu. Ya, Ervina ingin menjawab itu gambar apa? Itu kekeringan, Bu. Ya, benar ya. Kekeringan itu biasanya disebabkan oleh apa? Kekeringan biasanya disebabkan oleh kemarau, Bu, yaitu air hujan yang turun ke bumi berkurang. Ya, benar ya. Gambar yang ketiga tadi menunjukkan kondisi kekeringan. Baik, dari ketiga gambar tadi merupakan salah satu contoh untuk kita dapat. Nah, nanti di teksnya kita bisa menyebutkan, misalnya di pernyataan umumnya, kita bisa membuat pengertian terlebih dahulu. Misalnya, gerhana adalah bla 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 bla. Kemudian, deretan penjelasnya bisa dijelaskan gerhana karena ini, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa, simpulan kita terhadap. Demikianlah
pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan dan cara-cara membuat teks eksplanasi, sehingga kompetensi dasar yang Ibu sebutkan tadi bisa kita capai. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Dan Ibu tutup dengan satu pantun ya. Pergi ke pasar menjual durian. Pasar dibuka di hari Senin. Jumpa Ibu haturkan. Semoga kita bertemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan pertahankan semangat belajar kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.